kita ke depan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan beramal sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, di hari yaumil akhir nanti dia akan memberikan mahkota kepada kedua orang, di mana mahkota ini indah daripada matahari di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, evaluasi kecintaan kita terhadap Al-Quran. Bagaimana motivasi kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, suatu ketika Rasulullah SAW di sepertiga malam dia bangun melaksanakan sholat tahajud. Para sahabat yang ada pada saat itu, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha, menyaksikan Rasulullah ini melaksanakan ibadah sholat tahajud, sholat sunnah begitu lama, khusyuk dia. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau membebani dirimu dengan ibadah yang demikian? Bukankah engkau mendapat jaminan untuk diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, ya Rasulullah?" Tidak lagi dihisab Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini pertanyaan Aisyah seakan-akan membanggakan diri Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang dapat jaminan dosa kesalahan yang pernah dilakukan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebagian uswatun hasanah, sebagai contoh kata Allah. Tidak mungkin contoh yang diberikan kepada kita ini selalu benar tanpa ada solusi ketika melakukan kesalahan. Maka kekeliruan yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebenarnya contoh bagaimana ketika kita melakukan kesalahan, begini langkah untuk keluar dari kesalahan tersebut. Maka bukan kekurangan, itu justru adalah kesempurnaan sebagai seorang Nabi dan Rasul. Maka apa jawaban Rasulullah ketika ada pertanyaan kebanggaan dari istrinya ini, membanggakan dirinya bahwa mendapatkan jaminan dari Allah, diampuni dosanya? Kata Rasulullah, "Tidakkah aku pantas menjadi hamba dan syukur? Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan padaku?" Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW dia sudah mendapatkan jaminan, dia kekasih Allah. Hisabnya tidak ada, kita hisab sangat menegangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi berbicara masalah salatnya, ibadahnya di hadapan Allah, tetap menjadi orang nomor satu untuk memberikan contoh kepada kita bahwasanya jabatan tidak dibutuhkan oleh Allah, kesibukan dunia tidak dibutuhkan oleh Allah, kepentingan dunia ini tidak dibutuhkan oleh Allah. Yang kita menjadikan harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah Subhanahu wa taala layak untuk kita sembah. Tidak dilihat bahwasanya saya sudah mendapat jaminan surga. Kita sholat ini bukan karena mengejar surga. Kita sholat bukan karena kita takut neraka, tetapi memang kita sebagai hamba yang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita untuk sembah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, kalau kita mau mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah tinggalkan sholat, terutama laki-laki sholat berjamaah di masjid. Makmurkan masjid kita. Tidak ada gunanya masjid kita besar. Tidak ada gunanya masjid kita ini fasilitasnya lengkap. Tidak ada gunanya masjid kita ini megah kalau jamaah tidak melakukan masjid ini dengan mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, bagaimana kita meneladani sifat akhlak Rasulullah kepada Allah dengan selalu mengingat kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ada syarat, meskipun kita diberikan 1000 tahun hidup,
Meskipun Allah berikan kita jabatan, Allah berikan kita pangkat, Allah berikan kita dunia ini, kalau sholat ini kita tinggalkan maka hidup kita percuma. Yang pertama kali dihisab dilihat di hadapan Allah adalah ibadah sholat kita. Kalau ibadah sholat kita baik, insya Allah ibadah yang lain juga akan ternilai baik di hadapan Allah SWT. Tapi kalau sholat kita tinggalkan, sholat kita buruk, maka yang lain akan berdampak buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah Rasulullah, ada sahabat yang sangat miskin. Sahabat ini hanya memiliki anggur. Anggurnya sahabat ini dia ambil pakai tangan, kemudian dia lihat Rasulullah, dia mau hadiahkan kepada Rasulullah. Kemudian dibawakan kepada Rasulullah anggur tersebut. Rasulullah sangat gembira juga, memperlihatkan ekspresi gembira. Dia cicipi anggur tersebut sambil senyum. Dia makan anggur tersebut. Dia makan anggur tersebut, satu demi satu dimasukkan ke dalam mulutnya. Sahabat yang mengantar ini yang miskin sangat gembira. Dia merasa dihargai oleh Rasulullah. Dia merasa Rasulullah ini bersyukur diberikan anggur kepadanya. Sampai Rasulullah ambil satu habis anggur ini. Sahabat ini memperhatikan kenapa Rasulullah tidak menawarkan kepada saya makan. Tidak menawarkan. Kebiasaannya Rasulullah ini kalau ada makanan dia tawarkan kepada semua sahabat. Dia habisi anggur tersebut. Kemudian pengantar anggur ini gembira dan dia pamit dengan sampai kepada Rasulullah. Para sahabat setelah orang itu balik, dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau ini tidak tawarkan kita makan anggur itu? Padahal enak itu saya lihat kau makan." Kata Rasulullah, "Saya habisi anggur ini karena pada saat saya cicipi pertama tadi, sebenarnya saya sudah rasakan bahwa anggur tersebut sangat asam. Nah, saya khawatir kalau anggur ini saya tawari kepada kalian, kalian akan memberikan ekspresi yang jujur kepada dia bahwa asam sekali anggur bawa ini untuk Rasulullah." Rasulullah ini akhlaknya apa yang bisa kita petik? Akhlaknya Rasulullah ternyata kalau kita berbagi itu harus yang terbaik. Jangan kita ketika mendapatkan sesuatu nikmat, ada yang bagus, yang kita suka, yang enak, kita tidak tawari. Yang tidak enak baru kita tawari. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kalau kita bersedekah, bagaimana kalau kita berbagi ini harus yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menghargai orang ketika berbuat baik. Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sebenarnya orang yang maulid dengan tidak, ini beda tipis menurut saya. Orang yang melaksanakan maulid Nabi, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, dia takut kelak akan diminta pertanggungjawaban atas cintanya kepada Rasulullah. Ketika dia tidak melaksanakan yang namanya peringatan bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dia melaksanakan maulid. Orang yang tidak sepakat dengan maulid juga sama. Dia melakukan itu karena dia cinta kepada Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW, dia takut bahwa sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah dilakukan dalam kehidupan, sehingga ketika dia meninggal dunia diminta pertanggungjawaban atas cintanya kepada Rasulullah. Maka poinnya di sini sama-sama cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma kenapa dasar cinta ini membuat kita saling bertolak? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama yang bernama Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan bahwa maulid ini bid'ah, namun baik, bid'ah hasanah selama memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ada rasa syukur di sana, sehingga dengan rasa syukur itu ada hidangan untuk kita bersedekah.
Nah, ada rasa syukur atas kelahiran manusia mulia. Yang kedua, menceritakan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladan. Jadi jangan sampai ada orang misalkan melaksanakan peringatan lahirnya Nabi Muhammad, tapi yang dibahas bukan masalah akhlaknya Rasulullah. Yang kedua, yaitu masalah Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kisah yang terakhir tadi mengajarkan kepada kita yang pertama, mari kita ketika seseorang melakukan kepada kita menghargai dia. Ketika dia merasa kita harus menghormati dia, maka itu menjadi motivasi dia untuk bersedekah. Kita bayangkan kalau sahabat ini memberikan anggur kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah langsung katakan, asal itu anggur ini. Kira-kira bagaimana perasaannya orang tersebut yang bersedekah? Pasti pertama dia katakan, pemimpin Islam ini tidak menghargai saya. Yang kedua, dia pasti mengatakan, tidak usah saya bersedekah kalau cuma ini yang saya miliki. Maka kadang-kadang kita merasa bahwa orang lain ini tidak memberikan yang terbaik, bukan mungkin karena dia niatkan sesuatu yang buruk untuk kita, tetapi karena keterbatasan dia untuk bersedekah pada saat itu, sehingga dia berikan apa yang ada di depan kita. Nah, ini sudah mulai keluar buah-buahan. Ketika lahirnya Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, salah satu keajaiban yang lucu, buah-buahan yang bertahun-tahun tidak terbuah pada saat lahirnya manusia mulia, pada saat itu tumbuhan subur. Buah-buahan yang berbuah pada saat itu semua berbuah. Nah, inilah mungkin salah satu hikmahnya ulama hikmah, sehingga di Maulid ini ada pisang berbuah jeruk. Saya akan mengisi kegiatan Maulid. Yang pertama saya lihat itu pohon telurnya. Tadi saya lihat tidak ada pohon telur. Ternyata di belakang. Nanti nampak-nampak sudah terlambat pohon telur. Saya punya cerita yang sangat menarik tentang sekalian. Jadi saya mengisi tablik akbar ini di pinggiran kota di Masjid Jami. Besar masjidnya tapi di kota di terowongan. Pertama saya masuk, saya sudah was-was. Kenapa? Karena ada pohon tebu yang tinggi sampai di atas tenda itu. Saya bilang, Pak Imam, Pak Imam, amin Pak Imam. Dan amin Pak Ustaz. Saya bilang, Pak Imam, karena satu pohon tebu pakai ikat sumpah Pak Imam. Dan ikatannya itu dihiasi 20 ribu.